Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarhi sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang Ustadz banggakan, hari ini Ustadz akan menyampaikan terkait dengan BPI SDIT An-Nur level 4, 5 dan 6 atau Bina Pribadi Islam. Insyaallah pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 ini perdana yang akan kita laksanakan pada tahun ini semester kedua. Teman-teman, khususnya level 4, 5 dan 6, baik kita mulai materi tentang BP ini SDIT An-Nur. Namun sebelum kita memulai materi kita terkait dengan Bina Pribadi Islam, ya, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan, terutama pelajaran kita angkat tangannya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya adalah, ya Allah, tambahkanlah ya kepadaku ilmu dan kurniakanlah kepadaku kemanfaatan. Jadi ilmu yang kita dapati hari ini, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga berguna buat kita sekalian. Teman-teman, baik, kita lanjutkan materi kita, yaitu dalam kehidupan kita sehari-hari ada, ya, tentunya kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, ya, serta menjauhkan yang haram. Sebagai mukadimah, teman-teman, kenapa sih kita harus menjaga makanan yang haram dan menjauhkan makanan yang kita harus makan makanan yang halal dan menjauhkan makanan yang haram, ya, teman-teman sekalian. Karena makanan itu dan minuman merupakan kebutuhan pokok bagi kita sebagai manusia. Kita semua tahu, hampir tidak ada orang yang bisa menahan dari lapar dan haus
selama berhari-hari. Hal ini tentu menjadi indikasi bahwa makanan dan minuman sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh kehidupan kita. Orang hidup itu harus makan, tapi makanan-makanan yang halalan thayyibah. Nah, ini makanan mungkin ada yang halal dan ada yang haram. Saya akan bacakan firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan makanan yang haram di dalam Al-Qur'an. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 173. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wal damma wa lahmal khinzir. Bisa saya ulangi ya. Innama harrama 'alaikumul maitata wad damma wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman iddarra ghaira baghin wa la 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Kemudian artinya sesungguhnya Allah hanya mengharapkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih atau ketika disembelih tidak menyebut nama Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa, ya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, ya, lagi Maha Penyayang. Nah, ini ayat Al-Quran yang mendasari tentang makanan-makanan yang haram, ya. Teman-teman, ada juga makanan-makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai', ya, kulu washrabu halalan thayyibah. Makan dan minumlah makanan yang baik, halalan thayyibah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sementara dalam hadis yang diriwayatkan oleh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik, ya, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana ia memerintahkan kepada para rasulnya dengan firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang makanan yang baik, ya, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian kalian menyebutkan ada seorang yang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia memangkatkan tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Rabbku, padahal makanan haram, padahal makanannya haram, minuman haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipakai dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana dengan doanya? Akan dikabulkan apa tidak? Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Teman-teman yang saya banggakan, khususnya Levan. Nah, di dalam makan dan minum tentunya ada proses, ya. Artinya kita mendapatkan makanan yang halal, ya, di mana kita tahu itu yang halal dan yang haram. Nih, ya, makanan itu yang halal ada memang zatnya, ada zatnya, ya. Yang pertama, makanan yang tidak mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah seperti, ya, ini zat-zat yang diharamkan.
Jadi makanan-makanan yang tidak baik, ini ada diantaranya yang zatnya memang sudah haram, seperti darah, daging babi, bangkai, dan lain sebagainya. Kemudian apa juga makanan yang haram? Jadi prosesnya yang kedua adalah melalui prosesnya melalui menyebut nama Allah. Nah, itu sehingga makanan itu bisa menjadi haram. Nah, yang ketiga prosesnya adalah dengan cara memperoleh. Ya, jadi memang makanannya halal, ya, tapi dia dengan cara yang tidak baik, seperti mencuri, ya, menjarah, menipu, ataupun korupsi dan lain sebagainya. Teman-teman, tentunya makanan itu yang kita makan ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita, ya. Seperti manfaat kita makan makanan yang halal, ya. Yang pertama, kita menjauhi sumber penyakit, karena dari makanan yang kita konsumsi, yang kita makan ke dalam tubuh kita itu berpengaruh sehingga kita mendapat, ya, sehingga kita menjadikan kita itu sakit, karena itu pengaruh dari makanan dan minuman yang kita makan. Dan makanan juga bisa mendapatkan sumber energi, sumber tenaga kita, ya. Kemudian tiga adalah menjaga hati dan akal. Ini manfaat mengkonsumsi makanan halal. Yang ketiga, menjaga akhlak kita, ya, karena Allah sudah memberikan banyak sekali makanan-makanan yang halal. Kenapa kita harus makanan yang haram? Yang kelima adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita makan, ya, makanan yang halal, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita. Yang keenam, menuntun ke surga, ya. Dan yang ketujuh adalah memperbaiki keturunan. Jadi kalau kita ingin memperbaiki keturunan kita yang baik, maka kita harus makanan yang halal. Ada satu cerita, ya, mungkin Ustaz sedikit cerita. Seorang ulama ketika dia sedang, ya, berjalan melintasi sungai, kemudian dia itu melihat, ya, sungainya kering gitu, ya, tidak banyak air. Kemudian dia dapatkan sebuah apel. Nah, seorang ulama itu yang waro itu yang apik, ya, menjaga makanannya, dia itu mendapatkan sebuah makanan apel. Kemudian makanan apel itu menghampirinya, mendekatinya, dan terasa dia lapar. Ketika lapar dia sehingga berkata begini, ini makanan tidak halal, tapi perutku lapar, gimana ya caranya? Maka dengan itu dia untuk mendapatkan kehalalan makan itu, padahal apel itu kan halal, ya, zatnya. Tapi untuk mendapatkan proses makanan yang mendapatkan halal dari pemiliknya, maka dia cari pemiliknya. Singkat cerita, itu apel, ya, didapatilah pemiliknya. Ternyata memang tidak jauh, apel itu jatuh dari sungai itu, kemudian dicari sama seorang ulama, dia dapatilah. Ternyata ada kebun yang memang di situ ada kebun apel banyak sekali. Maka dia ke situ, ke petani, ya, memiliki apel itu, minta agar apel yang ia akan makan ke dalam perutnya, yang dia akan konsumsi, ya, akan berpengaruh dalam kehidupan, bisa jadi memperbaiki keturunan. Maka dia minta kehalalannya. Singkat cerita, Pak, ini saya menemukan apel. Kalau tidak salah ini apel yang jatuh dari pohon Bapak, ya. Oh iya. Orang itu bilang, oh iya, ini apel saya. Boleh, kamu mau minta halal apel ini tapi dengan syarat. Apa Pak syaratnya? Kata
kata seorang kiai itu, syaratnya kamu akan menikahkan putri saya. Loh, kaget terkejut seorang ulama itu. Ingin mendapatkan ya halal itu, dia ada syaratnya. Syaratnya luar biasa. Syaratnya berat sekali, menikahi. Boleh, kata ulama. Tapi kamu menikahi anak saya itu cacat. Anak saya itu, maaf, buta. Anak saya itu tidak normal. Apa kata seorang ulama? Gak apa-apa. Anak bapak cacat, tidak sempurna. Saya mau. Yang penting saya mendapatkan label halal, mendapatkan kehalalan ya buah apel ini. Betul. Diterima syarat itu oleh seorang ulama. Ternyata teman-teman sekalian, maka diambillah ya diajak gitu, maksudnya anak itu keluar. Setelah menerima syarat itu, ternyata anaknya itu tidak cacat, tidak buta. Setelah melihat hal itu, apa ini maksudnya? Apakah berbohong seorang yang memiliki apel itu? Tidak, teman-teman sekalian. Jadi orang yang memiliki apel itu ingin ya anaknya, menantunya nanti nikah dengan seorang yang betul-betul memang ya memperbaiki keturunan, dan seorang yang betul-betul menjaga makanan itu sehingga boleh dinikah. Padahal itu anaknya tidak cacat dan tidak ya maksudnya adalah tidak buta. Ternyata diterima syarat itu. Subhanallah. Itulah hikmah daripada orang yang mencari kehalalannya. Subhanallah. Berarti beruntunglah orang yang mencari kehalalan itu dengan proses seperti tadi. Teman-teman, nah itulah bisa kita manfaatkan ya dari mencari kehalalannya. Lalu kalau bagi kita gimana? Kalau melihat seperti itu, kalau kita kan makan aja langsung gitu ya. Iya. Teman-teman, di dalam makanan itu kan ada halal, ada haram. Nah kira-kira kalau menemu seperti itu apa? Itu dinamakan subuhat. Subuhat itu tidak halal, tidak haram. Ya tengah-tengah. Mungkin kalau kita main makan aja ketika menemu, sebaiknya ketika menemu itu kita ya seperti tadi dalam cerita itu. Nah, itu tanyakan dulu. Atau lebih baik kalau kita warok, ya udah jangan dimakan terhadap makanan itu. Terus teman-teman, oke. Nah ada juga makanan yang dilarang. Kenapa sih makanan itu dilarang? Karena pengaruh juga dalam kehidupan kita. Seperti malasnya kita beribadah, semua doa kita tidak dikabulkan, begitu. Nah, hikmah larangan makan haram, ya, tubuh terbebas dari penyakit-penyakit. Jadi alhamdulillah, ya, yang dibawa oleh makanan-makanan yang haram itu. Karena ternyata makanan yang diharamkan adalah makanan yang buruk, ya, tidak yang baik, bahkan tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti makanan yang yang haram, ya. Seperti apa? Darah. Darah adalah ya sarang serta media yang baik bagi perkembangan bakteri. Di samping itu darah tidak mengandung gizi sedikit pun. Ya. Akan tetapi ia justru menyebabkan gangguan pencernaan sampai-sampai jika sebagian darah tersebut dimasukkan ke dalam perut atau ke lambung, manusia akan secara langsung lambung akan memuntahkannya. Nah ini luar biasa ya. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita makanan-makanan yang haram? Ini ada sebuah penelitian di Universitas Pajajaran menyimpulkan bahwa
darah yang dikonsumsi manusia mampu menyebabkan timbulnya penyakit. Jadi jangan makan darah gitu ya. Dulu saya masih kecil ada tuh tukang apa ya, di tukang kikil itu ada tuh yang namanya marus, dibekukan sehingga dikasihlah bumbu-bumbu. Nah itu jangan teman-teman. Memang kelihatannya kayak ati gitu ya, ati ya. Tapi itu tanya dulu sama pedagang. Alasannya adalah ternyata darah merupakan media yang subur bagi bakteri, ya, bakteri gitu. Bahkan darah dapat menyebabkan keguguran bagi ibu yang hamil. Nah, lalu juga kita tidak boleh memakai bangkai. Kenapa? Ya, bangkai yang haram untuk dimakan karena darah, ya, ya, darah dari hewan yang mati itu tidak keluar. Bangkai itu bangkai. Hal ini mampu mengakibatkan penyakit. Kalau bangkai yang boleh dimakan hanya dua, yaitu bangkai ikan dan balang, gitu, belalang ya. Mampu mengakibat kita makin atau senyawa berbahaya lainnya ikut masuk ke tubuh kita bersama daging, ya, bangkai tersebut. Nah, teman-teman, sebagai tambahannya dari Ustadz ya, ini yang disampaikan oleh kita kenal semua dari mengkonsumsi makanan kita setiap hari ya, sebaiknya adalah 4 sehat 5 sempurna. Ya, 4 sehat 5 sempurna. Kalau di situ ya, nasi, ada sayur mayur, susu, ikan, buah-buahan, itu 4 sehat 5 sempurna, tambah susu 5 sempurnanya. Tapi menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, 6 sehat ditambah. Apa sih 6 sehat? Yaitu halal. Jadi ada, kalau makan dan minum hati-hati, ada yang sudah dikemas itu harus ada kemasan produk halal, ya, gitu, teman-teman sekalian. Nah, tambahan juga makanan dan minuman yang halal, yang baik. Contoh makanan yang dibuat oleh orang, ya, oleh orang tua di rumah. Ini makanan kita memang betul-betul halal. Kemudian makanan dan minuman ya yang kurang baik seperti kemasan yang ada food ya, yang dikemasnya tertuliskan zat yang kurang baik untuk kesehatan. Selanjutnya makanan minuman yang tidak halal. Nah, makanan yang tidak ada label halalnya yang Ustadz bilang tadi, yang disebutnya makanan subuhat. Baiknya kita jangan makannya, lebih baik kita tinggalkan. Dalam makan kita ini juga prosesnya ya melalui ada rongga ya yang kita kunyah, sehingga ketika kita makan harus membaca doa. Kan makan itu ada adab-adabnya ya teman-teman sekalian. Jadi kalau makan itu jangan asal langsung makan saja, harus ada doanya. Adabnya yang pertama adalah membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak hafal seperti itu. Tapi kalau umumnya sudah kita mengetahui ya, hafal ya. Seperti doa makan gimana? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah keberkahan apa yang Engkau berikan, Engkau rezekikan pada kami, dan hindarkanlah kami dari api neraka. Jadi makan itu bisa menyebabkan kita memasuk neraka. Ya'udzubillah min dzalik. Sehingga makanan yang kita makan ya harus halal dan thayyibah. Halal juga baik dan bergizi. Teman-teman, inilah materi BPI kita, Bina Pribadi Islam, untuk level 4, 5, dan 6. Insya Allah pada hari Selasa tanggal 19 Januari ya 2021 ya. Sampai di sini. Kemudian
teman-teman perlu diingat apa yang Ustadz sampaikan. Apa yang Ustadz sampaikan tentunya ini banyak manfaat sekali, sehingga kami dari tim BPI menugaskan untuk teman sekalian untuk membuatkan LKS. Ya, tolong diisi ya. LKS tolong diisi. Nah, kita sudahi saja pertemuan kita, materi tentang ini. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa setelah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.